Informasi pertama, saudara, kapal tanker MT Federal 2 yang tengah menjalani perbaikan terbakar. 10 orang meninggal dunia dan 21 lainnya luka-luka. Medrah, Medrah. Yang kedua kali, Medrah. Kepulan asap terlihat dari kapal tanker MT Federal 2 pada Rabu pukul 4 dini hari. Saat kejadian, kapal sedang dalam perbaikan di galangan kapal PT ASL Shipyard Indonesia, Batu Aji, Batam. Kapolsek Batu Aji AKP Raden Bimo Dwi menyatakan api telah berhasil dipadamkan 1 jam setelah kejadian. Penyebab kebakaran pun masih terus diselidiki. Kebakaran ini bukan kali pertama. Sebelumnya, kebakaran kapal tanker MT Federal 2 24 Juni lalu saat kapal sedang dalam perbaikan. Baik, jadi kalau misalnya untuk api munculnya dari mana, kita pastinya harus bertanya kepada saksi-saksi yang sedang berada di lokasi terjadinya kebakaran tersebut, dan para korban yang mengalami luka-luka yang masih sadar bisa diajak komunikasi pun belum bisa kita mintai keterangan karena kondisi yang masih belum memungkinkan. Jadi nanti setelah kondisi yang memungkinkan, kita langsung akan memintai keterangan terkait dengan informasi-informasi awal mulai terjadinya kebakaran di kapal MT Federal 2 tersebut. Kebakaran kapal ini mengakibatkan 10 orang meninggal dunia dan 21 orang luka. Korban luka dibawa ke 4 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Mutiara Aini, Rumah Sakit Geraha Hermin, Rumah Sakit Elizabeth, dan RSUD Lubung Fatimah. Dari 21 korban luka, 4 orang mengalami luka berat dirawat di Rumah Sakit Mutiara Aini. Sementara 10 korban yang meninggal dibawa ke RS Bayangkara Polda Kepri. Untuk mengetahui perkembangan kasus kebakaran kapal tanker MT Federal 2 di Batam, Kepulauan Riau, saat ini kita sudah terhubung dengan Kapolresta Balerang, Kombes Zainal Arifin. Selamat malam, Pak Kapolres. Selamat malam, Mbak. Gimana penerimaan, Mbak, suaranya? Terima kasih sudah bersedia untuk meluangkan waktu. Kami ingin mengetahui, Pak, perkembangan kondisi korban luka saat ini seperti apa? Kami sampaikan di sini, Mbak, hasil pantauan dari anggota kami di lapangan dan hasil koordinasi dengan pihak rumah sakit. Jadi saat ini korban masih dirawat di 4 rumah sakit, Mbak. Rumah Sakit Mutiara Aini, Rumah Sakit Elizabeth, kemudian Rumah Sakit Geraha Hermina, dan Rumah Sakit Lubung Fatimah. Ini kami datakan ada 21 korban yang luka-luka bakar. Kemudian dilaporkan ada sejumlah karyawan sebelum meninggal dunia, Mbak. Saat ini sudah disemayamkan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepulauan Riau. Demikian, Mbak Puska. Baik, saya mau tadi menegaskan kembali. Jadi total jumlah korban meninggal dunia saat ini tercatat 10 orang dan 21 orang yang luka, begitu ya, Pak ya? Benar, Mbak. Jadi 10 meninggal dunia dan 21 luka-luka, Mbak. Untuk korban meninggal dunia ini apakah sudah bisa diketahui identitasnya atau seperti apa prosesnya saat ini? Untuk yang meninggal dunia sudah teridentifikasi, Mbak. Namun saat ini masih disemayamkan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepulauan Riau. Demikian, Mbak. Kalau kronologinya seperti apa, Pak Kapolresta? Kami sampaikan, Mbak, izin. Jadi awalnya itu sekitar pukul 4 dini hari, jadi saksi bersama 31 korban itu sedang melaksanakan kegiatan perbaikan tangki COT milik kapal MT Federal 2. Ya. Kemudian sekitar pukul 4.020 saksi sedang memperbaiki area tersebut, tiba-tiba ada percikan api dan mengakibatkan kebakaran di dalam tangki MT Federal 2 tersebut. Kemudian sekitar 1 jam selanjutnya pada sekitar pukul 05 lebih, api dapat dipadamkan dan dilakukan evakuasi terhadap para korban, Mbak. Demikian, Mbak. Para korban ini siapa saja, Pak? 10 orang yang meninggal, juga 21 orang yang luka-luka. Itu seluruhnya adalah karyawan dari Subkon, Mbak. Subkon yang sedang memperbaiki MT Federal 2 tersebut. Karyawan Subkon yang sedang memperbaiki kapal itu ya, seluruhnya ya. Iya, Mbak.
Kalau Ya, sejauh Mbak. ini memang SOP-nya seperti apa Pak untuk tadi perbaikan kapal, pengawasannya? Baik Mbak, untuk masalah pengawasan itu tentunya sudah ada SOP K3 Mbak ya, keselamatan dan kecelakaan kerja. Itu jadi kami sampaikan Mbak di bulan Juni 2025 terjadi kebakaran serupa terhadap kapal ini MT2 Federal ini Mbak. Oh. Kemudian saat ini dalam proses pemberkasan dan tahap 1, istilahnya berkas sudah dikirim dan saat ini sedang dipelajari oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Batam. Nah, apa Pak yang jadi dugaan sementara dari berkas itu? Jadi untuk para tersangka kita sudah tetapkan untuk kasus yang pertama itu kelalaian Mbak, itu tersangka 2, kelalaian kerja Mbak. Iya Mbak. Tersangka kelalaian, tapi saya mau menegaskan lagi itu untuk yang kasus pemberkasan yang sudah ada ya. Sementara kalau kejadian ini perbaikan kapal setelah kejadian pertama itu ya Pak? Iya Mbak. Oke, jadi artinya sudah ada 2 kali kebakaran yang terjadi dalam kurun waktu berapa lama itu berarti Bapak? Ini yang kejadian awal itu terjadi di tanggal 24 Juli 2025. Oke, Juli di tahun yang sama ya, Juli 2025. Iya. Pada saat Juli itu, 2025. pada saat itu kelalaiannya berupa apa, Bapak? Adanya kurangnya pengawasan dari bagian HSE terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Subkon, Mbak. Oke, jadi saat ini diperbaiki, tapi dalam proses perbaikan oleh Subkon terjadi lagi hal yang sama, begitu ya Pak? Iya Mbak, demikian Mbak, benar-benar. Nah, untuk indikasi kelalaian serupa, saat ini siapa saja yang menyelidiki, Pak Kapolresta? Untuk saat ini kita lakukan penyelidikan dulu Mbak. Jadi kami sampaikan Mbak, untuk lokasi salah satu tangkinya itu kondisinya tentu kita masih menunggu sampai dengan benar-benar adem. Nanti pada saat dinyatakan adem oleh bagian keselamatan, baru kita lakukan penyelidikan. Sementara ini kita lakukan adalah status quo dulu Mbak, izin. Oke. Nanti kami koordinasi dengan laboratorium forensik kepolisian Mabes Polri untuk olah TKP. Baik, jadi sampai nanti sudah dinyatakan memang clear, bisa diselidiki, baru dimulai ya Pak. Sekarang menunggu dulu bagaimana hasilnya pendinginan dilakukan di lokasi ya. Baik, terima kasih. Benar Mbak. Terima kasih banyak informasinya Pak Kapolresta Balerang, Kombes Zainal Arifin.